adalah salah satu kutipan dari pidato Insinyur Soekarno dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tapi, dalam kenyataannya, situasi tentram yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno itu baru tercapai setelah 4,5 tahun kemudian. Ya memang benar undang-undang baru itu disusun di situasi yang damai itu. Tapi itu nggak yang benar-benar yang baru yang dimulai dari nol. Tapi itu adalah penyesuaian dari undang-undang yang udah ada terhadap situasi yang baru gitu. Lantas, gimana sih sebenarnya kehidupan politik Indonesia saat masa demokrasi liberal? Ayo kita pelajari lebih lanjut teman-teman. Sebelum lanjut ke materi, hai semua, perkenalkan nama aku Nadia Pramesti, aku dari kelas 12.1, aku absen 21, tapi aku dapat nomor 19. Dalam materi ini kita bakal ngebahas sistem demokrasi liberal, yaitu Kabinet Natsir dan juga Kabinet Sukiman. Oke, jadi begini teman-teman, sejak kita itu udah merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang Indonesia itu mengalami berbagai perubahan undang-undang dasar yang antara lain itu tuh begini. Pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang rancangannya itu disetujui oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 dan resmi berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan adanya penandatanganan konstitusi RIS alias Republik Indonesia Serikat dan juga BOF dan piagamnya pada tanggal 14 Desember 1949. Tapi adanya Republik Indonesia Serikat ini memicu berbagai desakan dari berbagai daerah yang kayak minta, please satuin lagi dong Indonesia, please dong demi aku, please. Tapi kan susah ya nyatuin negara bagian yang tentu saja tiap-tiap dari mereka itu tuh memiliki peraturan sendiri, memiliki pemimpin sendiri, dan juga bahkan memiliki konstitusi sendiri gitu kan. Apalagi saat itu belum ada undang-undang dasar yang pasti. Sehingga terbentuklah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 alias UUD 50 pada tanggal 17 Agustus 1950. Capek banget ngomong 50. Ada ke 50 ini juga menjadi penanda awal dari sistem demokrasi liberal. Tapi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini hanya berlaku sampai dengan keluarnya dekret presiden yang menandakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini resmi berlaku kembali dan ini juga menandakan berakhirnya sistem demokrasi liberal. Nah, jadi pada masa sistem demokrasi liberal ini NKRI alias Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diwarnai dengan berbagai kabinet. Ada 7 kabinet, antara lain yaitu pertama ada Kabinet Natsir, kedua ada Kabinet Sukiman, ketiga ada Kabinet Wilopo, yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang kelima ada Kabinet Barudin Harahap, keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, dan yang ketujuh alias yang terakhir untuk menandakan berakhirnya sistem demokrasi liberal yaitu Kabinet Juanda. Nah, di sini aku bakal ngebahas 2 kabinet. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kita mulai dulu dari Kabinet Natsir yang merupakan kabinet pertama dalam sistem demokrasi liberal. Jadi Kabinet Natsir ini berintikan partai Masyumi. Jadi dulu tuh Indonesia tuh guys punya 2 partai besar di parlemen, yaitu Masyumi sama PNI. Tapi PNI sebagai partai terbesar kedua di parlemen menolak untuk join di koalisi ini karena ngerasa kalau PNI ini nggak dapat posisi yang sesuai dalam kabinet ini. Lalu kabinet ini juga didukung oleh komposisi dari berbagai tokoh-tokoh ternama seperti Sultan Hamengkubuwono IX, lalu MR Saat, lalu Ir Juanda dan juga ada Profesor Joyo Hadikusumo. Lalu apa aja sih peran-peran penting dari Kabinet Natsir ini? Jadi yang pertama yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Lalu yang ketiga ada menyempurnakan angkatan perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. Lalu yang keempat ada mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Lalu yang kelima ada membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam bidang kesehatan dan juga kecerdasan. Lalu Kabinet Natsir ini juga berupaya untuk mengembalikan Irian Barat kembali ke tangan Indonesia yang saat itu ditahan oleh Belanda. Dan saat Kabinet Natsir ini juga akhirnya Indonesia pertama kali mengadakan perundingan masalah Irian Barat ini dengan Belanda pada tanggal 4 Desember 1950. Tapi perundingan ini malah menemukan jalan buntu, apalagi Kabinet Natsir kembali dihadapkan oleh berbagai masalah dari berbagai pemberontakan dari berbagai daerah. Lalu tekanan yang datangnya semakin besar lagi teman-teman, apalagi saat Hadikusumo dari PNI menyatakan mosi tidak percaya menyangkut pencabutan peraturan pemerintah alias PP nomor 39 1950
1950 tentang DPRS dan DPRDS karena ini dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi gitu, sehingga diajukanlah ke parlemen dan mencapai kemenangannya. Sehingga pada 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan ini menandakan berakhirnya kabinet Natsir. Bye-bye. Nah, setelah jatuhnya kabinet Natsir itu, Presiden Soekarno langsung menunjuk satu orang yaitu M.R. Sartono untuk membentuk kabinet baru. Tapi sayangnya, usaha M.R. Sartono ini mengalami kegagalan dalam membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Sehingga pada saat itu juga Presiden Soekarno langsung menunjuk dua orang. Yang pertama dari PNI dan yang kedua dari Masyumi. Yang pertama bernama Sidik Joyo Soekarto dan yang kedua bernama Dr. Sukiman Wijyo Sanjoyo. Pada 26 April 1951 diumumkan adanya kabinet baru ini yaitu Kabinet Sukiman. Lalu tentu saja Kabinet Sukiman ini memiliki program kerja teman-teman. Di antaranya yang terpenting adalah yang pertama di bidang keamanan, yang kedua di bidang sosial ekonomi, lalu yang ketiga mempercepat persiapan pemilu, lalu yang keempat menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Tapi sayangnya kabinet ini tidak bertahan lama. Banyak hal yang ditentang oleh parlemen termasuk Masyumi dan PNI itu sendiri yang merupakan dua partai yang berkoalisi membentuk kabinet ini. Jadi masalah utamanya itu adalah ketika parlemen mendengar bahwa kabinet Sukiman ini telah bekerja sama dengan Blok Barat. Jadi karena adanya pertukaran nota antara Menlu Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri dan juga Duta Besar Amerika yaitu Merle Cochran. Emang isi notanya itu apaan sih? Nah, jadi isi notanya itu adalah pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada pemerintahan Indonesia berdasarkan Mutual Security Act alias MSA. Tentu saja ini melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kenapa gitu? Karena kan harusnya politik bebas aktif itu tuh tidak memihak antara Blok Barat ataupun Blok Timur. Sedangkan dengan menerima MSA ini sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Sehingga hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong ke Blok Barat. Lalu parlemen akhirnya menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet Sukiman sehingga Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan ini juga menandakan berakhirnya kabinet Sukiman. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai sistem demokrasi liberal dan dua kabinet pertama yang berada dalam sistem tersebut. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami oleh kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga teman-teman satuan Allah bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.